sekarang lo milik gua ini. Ini Lukman. Enggak. Kayak cara mogok segala lagi. Aduh. Mana ini? Serahin barang-barang lo. Serahin barang-barang lo. Serahin. Bang, jangan bang, ini punya majikan saya. Bang, tolong. Ngomong lu ya. Lepasin. Kenapa kabur lo? Gue belut ini deh, ngopi. Dan kita susulin aja, siapa tahu penting, yuk. Sikat lo. Kabur. Cepetan. Kok kamu bisa tahu ada begal? Ya, tadi kan pas kita lagi ronda, kalian nggak dengar ada suara orang minta tolong gitu? Ada. Ya, kebetulan kan deket sama tempat ronda kita kan? Wah, canggih juga pendengaran lo Gue aja kagak denger apa-apaan. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa kok, makasih ya. Tapi, Mbak ngapain sih keluar malam-malam kayak gini? Ini aku tadi disuruh majikan aku ambil jahitan seragam buat catering. Dan tadi motornya juga mogok. Astagfirullahaladzim, tega banget Kayak kagak ada besok siang aja yang terangan gitu. Ya udah Rin, kita anterin pulang ya. Ayo naik, apa-apa? Iya. Ya naik aja. Apa-apa, nanti kita dorongin. Tenang aja nih, taruh sini. Nah, ini standar ini dulu. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Tadi motornya Rina mogok, Bu. Dan Rina hampir aja dirampok. Kalau saya boleh saranin, lain kali tolong jangan kirim orang keluar rumah selarut ini, Bu. Apalagi kalau buat urusan yang bisa dilakuin besok paginya. Oh, iya. Ya Allah, saya minta maaf. Maksud saya gini loh, ini seragam mau saya pakai besok subuh. Jadi saya suruh Rina ambil sekarang. Kalau besok takut nggak keburu. Ya tapi kalau emang mendesak, bisa suruh staf laki-lakinya aja. Jangan yang perempuan. Kalau emang nggak ada ya minimal jangan pergi sendiri, Bu. Iya. Saya akan ingat pesan kalian ya. Sekali lagi juga makasih. Ini Rina ketolong berkat kalian. Untung aja Rina nggak kenapa-napa. Assalamualaikum. Bu, Rin, itu motor gue taruh samping ya. Tadi gue udah coba nyalain, tetep nggak bisa nyala. Emang harus panggil orang bengkel. Di bensin. Kalau gitu kami permisi dulu ya. Iya. Kita lanjut ronda lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi makasih ya. Rina, sini. Kamu tuh kebangetan banget ya. Pakai acara motor mogok ke tengah malam lagi. Makanya kalau punya motor tuh dirawat. Kamu tuh udah bikin malu saya tuh di depan Malik, depan temen-temennya, tahu nggak? Maaf Bu, tapi emang motor saya tuh udah tua, jadi sering mogok. Alasan aja. Untung aja deh mereka. Coba kalau nggak, nasib seragam saya bagaimana? Hah? Maaf Bu, sekali lagi nanti lain kali saya lebih hati-hati. Awas, kalau kamu bikin malu saya lagi, saya akan bisa lebih kejam dari penjabret itu. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Gak apa, yang penting aku gak kenapa-napa. Rina! Iya Bu, sebentar. Ih, lelet banget sih kamu. Ini apa? Seragam. Jawab
lagi? Ya iya saya tahu itu seragam. Maksud saya ngapain taruh di situ? Itu seragam tuh dicuci, itu setrika, ngerti nggak? Ya Bu, maaf. Biar saya beresin bentar. Loh, yang kayak gitu aja mesti dikasih tahu. Inisiatif dong, kerjanya pet. Katanya pembantu yang profesional, gaji juga. Iya Bu, saya minta maaf sekali lagi. Biar saya cuci dan saya setrika. Tuh mau kemana? Saya ini baru selesai ngomong, main cabut aja. Gak punya adab ya? Kalau orang ngomong tuh jangan dipotong. Siapa yang suruh pergi? Setelah ini saya mau nyuruh kamu lagi. Abis beresin setrikaan saya nih ya. Tuh, beresin dapur, berantakan. Banyak cucian kotor. Tadi udah saya beresin Bu. Kalau masih ada yang numpuk, biasanya saya beresin setelah subuh nanti. Ingat ya, sekarang juga awas. Kalau saya lihat kamu pakai lele-lele masuk kamar dulu dan ngerjainnya besok subuh. Enggak, saya nggak mau. Kok dia yang punya aturan? Subuh aja Bu, enak aja. Ini si Rina, kalau dilihat-lihat ada cantik juga ya. Rin, Mama udah berangkat ke tempat catering? Udah Mas, tadi sejam yang lalu Ibu berangkat. Berarti di rumah ini cuma kita berdua dong? Kamu udah bikinin aku sarapan belum? Udah Mas, di situ tadi sarapannya. Aku dari kemarin nafsu makanku berkurang. Gimana kalau kamu temenin aku? Temenin aku makan. Ya kalau bisa kamu suapin aku. Maaf Mas, saya banyak kerjaan. Rina, tenang aja, tenang. Aku nggak bakal laporan sama Mama. Mas, saya harus pergi ke tempat catering. Tadi disuruh Ibu kalau udah selesai beres-beres. Aku nggak bakal ngomong sama Mama aku. Ya. Semakin lu jual mahal, gue makin tertarik sama lo, Rina. Mana sih orang ini? Tunggu nggak datang. Awas aja kalau datang ntar. Kesel. Nah, yang ditunggu, yang datang juga ya. Mana aja sih kamu? Hah? Lelet banget kerjanya. Kesini kok lama? Ngapain aja? Tadi banyak kerjaan Bu di rumah. Terus apa yang perlu saya bantu Bu? Nih, antar catering ke yayasan. Bawa, ayo. Bu, ini sekalian kurir aja yang nganter. Ini berat loh Bu. Gak usah, ngapain sih? Rina itu kalau habis kerja gabut. Udah, jadi biar dia aja yang nganterin, ya? Ya Allah, kok Bu Elsa sampai hati bilang aku gabut? Padahal dari subuh aku udah kerja dan bentar lagi aku juga masih harus belanja kebutuhan masak di rumah. Halo, kok bengong? Oh, pasti dalam hatinya mau ngomong, ih ini kan bukan job desk gue, gitu kan? Gitu, terus nggak mau nih, nggak mau nganterin ke yayasan, iya. Bu, ya biar saya aja. Iya dong, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haida. Bu Ella, nih pesanan sayurnya udah lengkap. Saya udah bonus juga nih bumbunya. Ya, makasih ya Dan. Udah. Mau kemana, Rin? Ya? Ini biasa kerjaannya Rina, ngatur catering ke yayasan. Ya udah bareng aja tuh, berat banget kayaknya. Ya, naik mobil gue. Gue juga sekalian saya juga mau ke yayasan. Enggak. Biasa. Ini mah enteng, ringan. Rina kan perempuan strong gitu. Nggak usah ngerepotin. Biarin aja yang mau tugasnya. Sekalian juga kan saya mau ngobrol sama kamu. Ini saya mau order pesanan yang selanjutnya. Iya. Beneran nggak apa-apa nih, Rin? Ya nggak apa-apa Mas. Ya udah saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati bawanya. Aduh. Bisa, itu gampang.
Ini rencananya saya mau pesen lagi sayurannya, tapi yang seger-seger ya. Oh, semua seger pasti, Bu. Loh, Rin, kok kamu yang nganterin? Ini cateringnya. Kenapa kamu nggak pakai kurir aja atau kamu minta tolong sama pegawainya Bu Ella yang laki-laki? Ini berat banget loh. Nggak kok, tadi sekalian mau belanja buat dapurnya Bu Ella juga. Aduh, kelihatan capek banget. Gua anak majikan lo, Rin. Rin, kamu mendingan duduk aja dulu. Yuk. Hai. Rin, maaf ya aku nggak jadi makan siang bareng kamu. Aku jadinya sama donatur nih, udah ditungguin soalnya nggak enak. Maaf ya, buru-buru. Oh, diantar sama Fahri nggak? Alhamdulillah kalau gitu. Aku sekarang seneng banget kalau sekarang kamu udah dijagain sama Fahri. Jadi aku udah gak perlu repot-repot nganterin kamu deh. Rin, nganter catering ya? Iya nih. Tadi nganterin catering. Kalau gitu aku sekalian balik ya, Ay. Masih banyak kerjaan soalnya. Pas banget, aku juga mau ketemu sama Fahri juga sih di ujung jalan. Aku balik dulu ya, Ay. Iya, hati-hati ya Rin. Mai. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, aku jadi nggak bisa nanya-nanya ke Rina. Tapi apa ya maksud vision aku tadi? Semoga aja Rina nggak dalam bahaya. Hai cantik. Ih, so cantik banget lo. Aduh. Hey guys, mata gue berasa sepet-sepet begini nih. Ngelihat ada jam segini, ada anak muda tongkrong-tongkrong, pamer banda emaknya. Udah gitu cuma toel perempuan, dikata sabun colek kali tuh perempuan ya. Ini bikin takut cewek-cewek di sini aja. Biar ninggalin agenya. Bu Yayan ini nyindir saya. Emang nate sahadai atunya anu pengangguran di sini teh. Davin, emang nate kamu teh henteu capek gitu. Pengangguran, cuman ngandelin emak kamu gitu. Mau gua pengangguran, mau gua kerja. Apa urusan lo? Ibu gua aja nggak protes. Begini nih, kalau anak muda dimanjain sama emaknya. Orang mah kalau punya anak laki itu ya, diajarin usaha begono. Kan lebar nih anak satu-satunya, cuman jadi benalu doang buat orang tuanya nih. Lo kenapa sih julid semua sama gua? Udah balik ya. Ini nih ya. Udah pengangguran gitu terus dikasih masukan tehnya henteu narima gitu. Kamu teh harus nama nyontoh ya dari laki-laki sejati. Si Aa Dani, dia teh pekerja keras gitu. Tekas maneh. Hello, orang tua gua kaya, jadi gua nggak perlu kerja. Ada duit banyak. Beda nih sama dia, Dani. Orang tuanya miskin. Wah, pelanggaran lo. Kenapa bro? Maksud lu apaan lo? Kok bawa orang tua gua? Kalau lu bawa nama gua sampai mati juga gua masih sabar. Tapi kalau udah urusan sama orang tua gua, jangankan lo ayam geprek gua makan. Nih, pukul nih. Ayo, sini lo. Takut gua sama lo. Ayo, pegangin. Jangan. Sini lo. Lu jangan ngotorin tangan lu buat ngelawan bocah kayak macam begini. Lu mah berkelas, pengusaha. Awas sih bobok sama orang tua Bye. gua lagi lo. Julid mulu lo. Minta duit orang tua. Nganggur gua banyak duit. Emang lo miskin? Ada Maya tuh sendirian. Gua godain ah. Sendirian aja, Mai. Gua antar yuk. Nih, motor gua keren nih. Yuk. Nggak usah, aku udah ada yang antar kok. Di kampung ini yang keren cuma gua doang. Yang lainnya kampungan. Udah sama gua aja yuk. Nggak mau. Gak usah deket-deket deh, apaan sih? Jangan so jual mahal, Mai. Lu kan sempet kerja di karaoke kan? Biasa dong dipegang-pegang. Yuk ikut gua aja. Mai. Aku teriak ya. Ayo ikut gua aja. Ayo, lepas. Ikut aja udah. Maya kan udah bilang gak mau.
Kenapa malah maksa? Oh, pahlawan kesiangan lo ya? Ya harusnya lo bisa ngehargain perempuan lah. Lo siapanya Maya? Pacarnya? Kalau iya kenapa? Pantes, Mai. Ini selera lo nih. Kampungan, Mai. Nggak selevel sama gue. Misi lo, misi. Kamu gak mau? Gak apa-apa. Makasih ya kamu udah ngebelain aku tadi. Ya sorry ya kamu nungguin aku jadi ada hal yang gak enak tadi. Harusnya mungkin aku bisa datang lebih cepat. Gak apa, tapi tadi kamu bilang apa tadi? Aku cuma bilang, dia kan nanya, lo pacarnya? Iya emang kenapa? Ya aku jawab aja gitu. Ya. Berarti apa? Temu Natri, pertanyaan sulit tuh. Yuk. Iya oke, kalau gitu. Oke. Berarti tadi kita apa? Ya, makasih ya. Makasih ya Bu Ella. Ya, sama-sama ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini, Bu. Kamu ngapain kesini? Catering yang dianterin sama Rina ke yayasan aman? Gak dijatuhin kan? Aman Bu. Alhamdulillah makanya aku datang ke sini mau pesan lagi sama Bu Ella. Karena anak-anak yayasan tuh pada suka banget sama cateringnya Bu Ella. Alhamdulillah ya. Kalau memang yayasan suka, nanti dibikinin menu yang spesial deh. Boleh. Nah, ini untuk notanya ya Bu. Iya. Aini. Dean, Bu Iput. Ih, kamu teh udah di sini aja tuh. Lagi ngapain? Ini aku lagi mau pesan untuk catering yayasan. Bu Yen sama Bu Iput mau ngapain? Mau pesan juga? Kita kemarin nih mau pesen catering, bekal entupan mama Warkamsi mau arisan. Ya bisa. Nanti ibu-ibu arisan, saya bikinin menu yang spesial deh. Buat kapan? Tapi sebelum itu nih mumpung gue inget nih, gue mau ngebahas masalah si Dapin tuh. Ih, dia kan anak lu tuh. Ih, anak laki mah jangan terlalu dimanjain, Ella. Minimal kan dia bisa bantuin lu kerja, begono. Ini mah kerjaannya ya. Gangguin ciwi-ciwi Warkamsi. Ih, nyebelin. Bener pisan eta teh. Sial, kenapa mendadak ngomongin Davin sih ini orang? Satu lagi nih cewek, nggak kalah cantik dari si Maya. Tapi kira-kira Aini sok jual mahal nggak ya? Kayaknya gue harus ikutin deh. Gue coba langsung deh, kali aja mau diajak jalan. Apaan sih lo? Mau ngapain? Saya nggak suka cara kamu ngeliatin Aini. Saran saya kamu buang jauh-jauh segala ide dan niat buruk yang kamu punya kalau kamu nggak mau berurusan sama saya. Sial, kok si Malik bisa tahu sih niat gue? Batal deh gue ngikutin Aini. Gue heran sama pembantu satu ini. Dilihat dari belakang aja mempesona banget. Gue nggak boleh sia-siain rezeki nomplok kayak gini. Kok lempar gue sih lo? Mas Davin mau apa? Gue jangan macam-macam ya. Mau apa Mas Davin? Mau ngapain lo? Mau mukul gue pakai vas bunga? Pukul! Ya. Hah? Pukul aja, pukul. Gue anak majikan lo nih. Ini aku Aini. Rin. Aini kenapa? Kenapa Rin? Kamu kenapa kok bisa kayak gini? Rin, bisa kayak gini?
ini kenapa? Vin, kamu ngapain Rina, Vin? Apaan sih lu? Lu percaya sama Rina? Lebay, play victim. Nggak mungkin lah gue ngapa-ngapain pembantu gue sendiri. Rina belum ngomong apa-apa loh sama aku. Tapi kenapa kamu jadi klarifikasi kalau kamu nggak ngapa-ngapain Rina? Tandanya emang kamu mau ngapa-ngapain Rina kan? Davin mau memperkosa Rina gitu? Kamu lihat sendiri? Aini nggak ngeliat kejadiannya, Bu. Tapi Aini ngeliat kalau Rina lari-lari ketakutan, bajunya berantakan. Setelah itu nggak lama disusul sama Davin. Orang pasti ngiranya tahu apa yang akan terjadi. Bener gitu, Rin? Rin, kamu jujur aja. Aduh, ini saya benar-benar nggak tahu masalah ini. Iya nggak apa-apa, Bu. Aini ngerti kok. Makanya Aini datang ke sini untuk ngasih tahu Ibu dan memperingatkan Davin. Karena apa yang dilakukan sama Davin ini udah kelewatan. Dan ini nggak wajar, Bu. Aini bisa aja laporin masalah ini ke pihak berwajib. Oke. Saya akan bahas masalah ini sama Davin. Sekali lagi, saya minta maaf sama kalian atas kelakuan anak saya. Dan Aini, makasih banyak karena kamu nggak ngelaporin masalah ini. Ya udah kalau gitu, aku pamit, Bu. Kamu kalau ada apa-apa bisa langsung kabarin aku ya, Rin. Jangan sungkan. Mari Bu Ella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pikir saya bakalan percaya gitu kalau anak saya memperkosa kamu? Ya? Alah. Kamu kan yang goda-godain anak saya biar kamu bisa jadi calon menantu orang kaya seperti saya ini. Gitu kan? Ngaku kamu. Tadi. Diam. Cukup sandiwaranya ya. Awas. Kalau sampai kamu ngejelekin anak saya ke orang lain, apalagi kamu ngadu-ngadu sama Aini, kamu bakal terima akibatnya. Habis kamu sama aku ya. Ya, kalau gua kata nih, si Davin itu beruntung banget nasibnya. Biar kata manja, kelakuannya minus, tapi pada dia anak laki satu-satunya dari si Ella. Lu lihat tuh, Catherine segede gono bakal jadi warisan dia ntarnya kalau Ella kagak ada. Ih, kamu teh bener pisan atuh, Yen. Tapi kunaon atunya iput madah henter sepisan sama kelakuan si Davin gitu. Dia teh mentang-mentang dari anak orang berada, kelakuan teh sangeunahna wae. Sekampung mari juga kagak ada yang demen sama dia. Apalagi lu, gua aja kagak demen. Yang gua katain nih, dia itu beruntung bakal ngewarisin Catherine segede gini. Iya tuh, Yen. Tapi gue kayaknya merinding nih. Iput kira teh
cuma iput hungkul gitu anu merinding teh. Lah emang itu horornya berasal dari mari nih. Yen, Jangan itu. Ya Allah, kena apa sih? Meriah banget. Ada silakan. Dia emang pesta mulu. Dia gondorawa. Mana? Gak ada apa-apa ibu-ibu. Udah, Dan, kita anterin pulang aja. Yuk. Iya. Udah jadi baik. Udah antar warga lain. ayo udah tuh, ayo antarkan, ayo. Tuntun. Sambil ngopi. Kok merasa ada yang aneh ya? Ayo, Ma. Kamar aja ya. Pelan-pelan, Ma. Ayo, Ma. Aduh, hati-hati, Ma. Jangan nangis banget. Bawain bubur kedemenan lu. Nah, makan dah, gue suapin ya. Bagaimana? Enak. Gue juga sakit sebenarnya. Tapi gue kagak separah elu. Ngapa ya kita tuh mentang-mentang besti? Kok sakit bisa barengan begini ya? Gue heran apa kita semalam tuh salah makan apa bagaimana ya? Kita makan apa sih? Ian, kita tekan mam cateringna eta si Catering si Ella. mam cateringna si Ella. Apa iya tuh catering yang jadi penyebab kita sakit berjamaah ya? Ayo cepetan. Iya benar. Biar kata lemes kudu semangat. Ella. Semangat nih ya. Bu Ella, gara-gara pesan catering di sini banyak warga yang keracunan. Tahu, ibu saya tuh di rumah habis mesen catering arisan di sini tuh, diare terus. Iya. Ya benar. Istri saya makan catering sini sakit perut. Makanya masak yang benar dong. Lu bagaimana sih lah? Lu tahu kagak? Semua warkam sini jadi korban cebok-cebok setelah makan catering lu. Termasuk gua nih sama Iput. Iya. Maaf ya, ibu-ibu, bapak-bapak, Bu Yeyen. Nanti saya cari tahu apa penyebabnya. Apa ini kelainan dari karyawan saya atau mungkin memang nyuci sayurannya kurang bersih. Maaf banget. Aduh, kita kemari kagak mau denger semua permasalahan lu. Kita kemari nih mau minta pertanggungjawaban lu. Sebab kita udah kasih kepercayaan nih, pesen catering sama lu. Elunya aja yang menodai kepercayaan kita, ya kagak? Betul, Pak. Iya, sekali lagi saya minta maaf, mohon banget ya. Sebagai ganti ruginya nanti biaya pengobatan saya yang ganti gitu. Dan nanti ini semua bahan jadi koreksian saya. Introspeksi diri lagi, semoga catering saya jadi lebih baik lagi. Cakep nih. Emang lu tuh kudu tanggung jawab. Jadi kita bisa ngelihat itikat baik lu begono. Gimana? Iya, betul. Begitu. Jadi kan kita bisa pesen lagi. Ya enggak? Iya. Bener tuh, Bu. Saya juga bisa pesen lagi.
Ya mungkin kemarin kita kena apesnya aja kali ya. Karena proses masaknya salah. Iya, mohon maaf ya Bu. Semua warga sama tamu yang datang ke acara yayasan kemarin kena diare semua Bu. Semoga korban segera cepat sembuh semuanya. Ya baik, waalaikumsalam. Ay. Jadi semua tamu yang datang kemarin itu pada diare semua. Iya Mai, bukan cuma anak-anak yayasan doang. Tapi ternyata semuanya. Aduh, berarti bener nih. Ini semua faktor dari cateringnya Bu Ella. Ini nggak bisa dibiarin sih, Ay. Kita harus datengin dia. Dan kita kasih tahu kalau semua warga, bahkan anak-anak di yayasan juga sakit perut gara-gara cateringnya dia. Ya, setuju sama kamu Mai. Yaudah yuk. Yuk. 300.000 gua. Cakep kalau kayak gini. Senang kerja sama lo. Hah, lu nya kita bubar. Kasih ya, kasih ya. Iya. Ini Bu Yayan. Bu Ella. Kok bagi-bagi uang ke warga ada apa ya? Iya, ini ternyata banyak warga yang keracunan setelah makan catering saya. Aku sama Aini kesini juga mau ngeluhin hal yang sama. Iya Bu, staf sama tamu yayasan. Mereka keracunan dan diare. Wah, ternyata banyak lagi korbannya ya. Kayaknya saya harus makin banyak ganti rugi pada pihak yang dirugikan dong ya. Kira-kira Ibu tahu nggak kenapa bisa banyak korban yang kayak gini? Saya juga nggak tahu. Mungkin karyawan saya salah cara masaknya atau mungkin bahannya ada yang kurang bagus. Tapi nanti saya cari tahu deh. Kalau banyak korban kayak gini sih bisa jadi salah satu alasannya itu Bu Ella. Dari bahan-bahan. Tapi ya untungnya aja Bu Ella mau ganti rugi bertanggung jawab. Padahal korbannya sebanyak ini. Ya habis gimana ini? Warga itu kan pelanggan tetap saya. Kalau mereka kenapa-kenapa ya saya tanggung jawab. Lagi juga nanti kalau saya nggak peduli, warga nggak ada yang pesan catering sama saya lagi dong. Ya nanti coba Aini bantu untuk ngomong sama tamu yang jadi korban sama warga di sini ya Bu. Makasih ya. Ya udah kalau gitu kita pamit. Makasih ya Bu Ella. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih? Apa ada yang salah ya? Kok akhir-akhir ini orang yang makan catering aku kok pada sakit? Dan akhir-akhir ini juga aku ngerasa kok banyak keanehan. Siapa? Siapa tuh? Hei! Hei! Hei kamu! Siapa itu? Ih! Apa sih kamu tuh? Orang mau jalan malah ngalangin. Heh, saya ini tuh majikan, kamu pembantu. Tau adab nggak? Tau sopan santun nggak? Ngerti nggak? Kayak gitu aja mesti diajarin. Maaf Bu, nanti lain kali saya hati-hati lagi. Aku lagi kesel, Rina malah makin nambahin. Ini semua gara-gara teror yang aku dapat tadi. Rina, belanja lagi buat penggantinya.
Aduh, kenapa diikutin sama Davin sih? Aku males banget ngeladenin. Ay. Lo mau kemana? Mau pulang? Iya, mau pulang. Sebentar aja yuk. Apa sih? Abis itu kita makan. Gimana? Gue takutin deh. Maaf, nggak bisa, aku mau pulang. Ay. Kenapa sih? Sombong banget sih lo. Jual mahal banget. Tolong kamu jangan macem-macem ya. Kalau kamu sampai macem-macem, aku bisa teriak loh. Aku bisa manggil semua orang yang ada di sini dan ngehajar kamu. Sekarang lo ikut gue bakal tunjukin gue siapa sebenarnya. Ini, aku harus cari bantuan. Vin, kamu mau ngapain? Kamu jangan macam. Vin, tolong kamu jangan macam-macam. Kalau sampai kamu macem-macem, aku teriak, aku manggil semua orang yang ada di luar. Teriak aja sekenceng-kencengnya. Aini, di sini cuma gua sama lo doang. Dan gak ada satu orang pun yang tahu. Teriak sekencengnya. Tolong! Ya, Vin! Vin, jangan macam-macam. Alhamdulillah. Nah ini. Astagfirullahaladzim. Lo mau mukul gue dengan kayu kecil kayak gini? Nggak ngaruh! Sekarang lo milik gue ini. Jangan macam-macam! Tolong! Ini mau kemana? Jangan, Mas! Jangan! Mas Wani, Mas Denny! Kenapa nih? Itu, Aini. Kenapa ini? Tarik nafas dulu. Hah? Pelan-pelan. Itu tadi Aini, dibawa kabur sama Mas Davin. Yang bener, gua nyari mati tuh orang. Pas banget nih di batang pohon. Wah, puyeng-puyeng dah lu. Halo. Ya, saya butuh ambulans kesini sekarang. Ada pengemudi yang nggak sadar. Iya, lokasi saya sesuai sama telepon saya sekarang. Tolong dilacak ya. Aini, maaf aku nggak bisa ninggalin orang ini buat nolongin kamu. Vin, tolong jangan macem-macem. Tolong lepasin aku, Vin. Ini percuma lo teriak. Di sini cuma gua sama lo. Lo milik gua sekarang. Dan ini pembalasan karena lo nuduh gua udah lecehin Rina. Ini balasannya. Enggak, Vin. Lepasin Davin. Tolong! Davin! Udah. Kita bawa ke polisi aja. Hei, ini kelakuannya udah meresahkan nih. Aiden, sini lo. Ada ngeri-ngerinya Allah. Belum tahu siapa yang Nggak apa-apa. di sini. Nggak apa-apa. Nggak, makasih ya. Nggak apa-apa. Maafin aku, Ai. Padahal aku udah janji sama diriku sendiri.
nggak akan bikin kamu terluka dan celaka. Tapi di saat penting gini aku malah nggak ada di sisi kamu. Kirain Malik bakal ada di sini. Makasih ya ibu-ibu semua. Walaupun ada kejadian tadi siang, tapi ibu-ibu semua masih tetap pesen catering sama saya. Tenanaon atau Ela, kan kamu teh sudah menggantinya gitunya. Iya kok Bu, kita semua udah maafin. Kunaon? Kunaon? Yen. Jangan dibuka, Put. Janganlah, ya Put. Mana teh ningali naon? Itu gue lihat itu ada penampakannya di situ tuh, Put. Duh, Bu Yayan habis lihat apa ya? Bisa bahaya kalau sampai dia ngomong macam-macam ke warga kampung. Bu, si Davin ditangkap polisi. Davin? Iya. Kenapa sekarang urusan ditambah ribet begini sih? Si Davin nggak bisa langsung dikeluarin dari polisi. Kan PR. Jadinya besok ke kantor polisi lagi. Dan aku harus sewa pengacara dan bayar jaminan. Aduh, runyam deh. Rina, sini. Sini. Iya, turun nggak? Turun. Iya, Bu. Guru, denger ya. Ini semua tuh gara-gara kamu jadi Davin itu di penjara. Maaf Bu, tapi ini semua karena ulah Mas Davin sendiri. Karena berani macam-macam sama Aini. Jadinya dia dilaporin ke polisi. Iya, tapi seharusnya kalau si Davin kenapa-kenapa atau macam-macam, laporannya ke saya bukan ke orang lain. Mas Davin tuh ngelakuin kayak gini bukan cuma sekali ya Bu. Dia juga hampir melecehkan saya. Jadi menurut saya pantas dia di penjara. Tahu diri ya, sini ya. Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Kamu udah bang di rumah saya, berani ngelawan saya, hah? Terus ngejek-jekin anak saya lagi, hah? Kamu ya, hukuman kamu. Ibu sakit. Kita ke warkop depan yuk. Lagi pada mau nobar tuh. Yuk. Sayang. Mah, makasih ya. Mama udah lepasin aku dengan jaminan. Kamu tuh ya, bikin malu aja. Kamu tahu nggak? Mama ini ngeluarin kamu dari tahanan tuh nggak mudah. Awas aja. Kalau masih bikin ulah. Iya. Udah mah, aku mau keluar dulu ya naik motor. Mau refreshing. No! Gak ada ya pakai motor-motoran segala. Apa kata warga nanti? Setelah keluar dari tahanan bukannya bener, malah masih petenteng naik motor. Enggak. Jalan kaki. Ya lama ribet banget sih. Enggak. Sekarang aku nggak bisa sembarangan godain Rina dan cewek lain lagi nih. Mana nggak bisa pamer motor lagi. Gimana? Iya. Tapi Cade, makin pedas. Udah keluar aja lu dari penjara. Gua kata kali nungguin busuk dulu sono di penjara baru bisa keluar begono. Asli nyogok nih kayaknya nih. Nggak segampang itu menjarain gua. Percuma lu julid, kagak ngaruh sama hidup gua. Buset, Vin. Lu kalau ngomong ya, udah makin songong aja loh. Bukannya tobat. Nih ibu-ibu nih, kualat tuh. Ih, bener pisan atuh sia teh. Dasar bocah benalu atunya maneh teh, ha, teu boga polok gitu, mata keranjang sia teh. Jaga omongan lo ya. Mau gua sobek. Sobek sok siapa? Lu kata gua kwitansi mah sobek-sobek aja lu. Hampir aja lu ngajar ibu-ibu ini. Orang dijadikan buntil si aja daun sampah. Asli. Api kebakaran. Aduh, siapa orang ini yang berani macam-macam sama aku? Kurang ajar.
Kenapa, Ma? Ada yang neror Mama. Neror maksudnya? Iya, ada yang lempar bom molotov. Hampir aja bikin kita kebakaran. Sekarang orangnya mana? Ya itu udah kabur, itu dia. Udah percuma. Orang udah pergi juga kok. Awas aja tuh orang. Kalau ketemu aku habisin, mah. Yaudah David, Mama mau ketemu sama Dani. Mama mau minta tolong supaya penjagaan rumah kita diperketat. Kamu ikut gak? Ih, ogah. Mending di rumah. Warga sini kan kampungan semua, mah. Males. Yaudah kamu hati-hati ya. Masak daging atuh, bosan. Dani, aduh. Kenapa? Ya ampun, saya minta maaf ya. Dan saya minta tolong dong sama kamu. Tolong rumah saya. Kalau kamu patroli sama bapak-bapak yang lain, tolong diperketat, dijaga depan rumah sayanya ya. Bisa sih Bu Ella. Cuman emang kenapa? Kok kayak urgent gitu? Kunaon? Iya, rumah saya diteror. Ada yang lempar bom molotov. Tapi Bu, saya kagak janji ya, soalnya kan yang ronda itu punya tanggung jawabnya masing-masing ya. Jadi harus kompak, semuanya, semua warga tuh harus diawasin. Nggak bisa satu-satu begitu. Ini terima. Ini tips buat kamu ya. Ya tolong banget. Penjagaan ketat di rumah saya. Oh, kalau ini nanti bisa diamanin. Semoga juga yang teror ketangkep ya. Siap Bu Ella, laksanakan. Alhamdulillah. Kalau gitu makasih ya Dani ya. Sama-sama Bu. Permisi. Iya. Dani. Iya, teh mata duitan pisan. Jangan gegara duit segono doang, lo ntar nyawa lu melayang aja. Lu kan kagak tahu kenapa dia neror tuh orang. Cilaka weng kata nangis-nangis ya sama kita. Aman. Nyantep tong ditulungan. Yang penting ini amanin dulu. PPH, Apaan? pajak penghasilan. Bekal ngopi gitu. Ais. Bella nggak apa-apa? Aduh, enggak. Makasih ya ini. Ini apa, Bu? Akui dosamu. Ini maksudnya apa ya, Bu? Siapa sih tuh orang? Kok kayaknya dia tahu banyak soal kelakuanku selama ini ke Rina? Ya udah, Bu. Biar Aini anterin pulang ya. Ya, makasih Aini. Pelan-pelan, Aini bantu. Hati-hati, Bu. Makasih ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ini kok berantakan gini, Bu? Sampai ini apa yang pecah ya, gelas ya? Iya, tadi pas bunga pecah. Ya Allah. Aduh. Jangan lupa nanti kakinya dikompres aja, Bu. Iya. Kenapa Kak kakinya? Ini tadi jatuh di jalan. Tolong dibantu ya, Rin. Iya Kak. Ya udah kalau gitu, Bu Ella. Aini pamit dulu ya. Iya, Aini sekali lagi makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Makasih ya, Rin. Ya udah kalau gitu saya ambilin obat dulu ya Bu. Ya udah cepetan buru. Aduh, pelan-pelan, sakit tau. Aduh, siapa sih tuh orang? Berani-beraninya ya nantangin aku. Awas aja, kalau ketahuan, habis dia sama aku. Perih. Akui dosamu. Ini maksudnya apa ya, Bu? Gak tahu. Hai. Mai. Ada Fahri. Ngapain ngelamun aja? Ini loh, aku tiba-tiba nggak apa-apa kepikiran aja sih. Tadi kan
aku ketemu sama Bu Ella di jalan, aku nolongin Bu Ella jatuh. Terus tiba-tiba ada yang kayak ngasih kertas batu gitu ke Bu Ella. Pas dibuka, isinya akui dosamu. Aku nggak ngerti itu maksudnya apa. Terus juga waktu aku tanya Bu Ella juga nggak tahu ini maksudnya gimana. Ya jujur aneh sih. Soalnya tadi Bu Yayan, Bu Iput juga kasih tahu aku kalau Bu Ella itu diteror dan rumahnya itu sampai dilempar bom molotov. Ya Allah, berarti ini ada yang nggak beres nih. Kira-kira apa yang ditutupin sama Bu Ella? Tapi apa jangan-jangan pelaku terornya ini mungkin mau nyuruh Bu Ella untuk ngakuin hal yang udah dilakuin kali ya? Atau mungkin orang yang sakit hati sama Bu Ella? Karena aku yakin nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya kamu bener, Mai. Kayaknya aku harus nyari tahu deh. Aku bantu selidikin ya. Soalnya ngeri juga. Kemana-mana sekarang jangan pergi sendirian, Nay. Ya. Aku juga akan bantu. Makasih, Mai. Davin. Apaan? Tadi saya lihat ada sosok yang ngikutin kamu dari belakang. Lo kalau ngomong jangan sembarangan lo ya. Terserah, mau percaya atau enggak. Tapi saya datang ke sini mau ngomong sama kamu. Cari kerjaan yang bener, Vin. Jangan sampai kejadian kayak kemarin keulang. Kalau enggak, saya yang bakal bikin kamu nyesel. Kurang ajar lo ya. Lo pikir gue takut sama lo? Rick, lu ada apaan sih liatin? Hah? Serius amat? Kenapa? Rick, kenapa deh? Woi, wah ngeselin nih anak nih. Ditanya kagak dijawab-jawab. Dani? Situ anak? Bu. Saya keluar sebentar ya. Kamu jaga rumah saya diperketat. Kalau saya telepon kamu, angkat. Kalau saya suruh kamu datang, kamu langsung meluncur ya. Siap. Aman, Bu. Kalau itu mah bisa dikondisikan, ya. Aman. Permisi. Iya, Bu. Hati-hati ya. Aman. Penting. Ya Allah. Pakai lupa dicas lagi nih handphone. Ya, gimana nih ceritanya nih? Bisa kena omel nih gue kalau kagak diangkat teleponnya. Mau kagak mau, balik dulu ya bentar deh, ngecas dulu. Aman kali ya, tinggal bentar deh. Kayaknya usahaku buat mancing peneror itu biar muncul berhasil deh. Ih, Dani gimana sih? Kan disuruh kalau ditelepon itu diangkat. Ini malah handphonenya mati. Ya ampun, ngeselin banget sih. Perlu dibayar juga. Bener sih. Siapa kamu? Siapa kamu? Aduh. Rina. Berani kamu ya? Berani kamu ya? Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Sayang sekali kedok saya harus terbuka sekarang. Tapi saya nggak akan bohong kok, Bu. Memang selama ini saya yang neror Ibu. Dasar kurang ajar. Hah? Maksud kamu apa neror saya? Hah? Dasar pembohong atau diuntung? Kakak saya pernah kerja di tempat Ibu.
Namanya Ambar, kalau ibu masih ingat. Tapi 2 tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang. Gak ada kabar sampai sekarang. Keluarga saya juga sempat telepon ke ibu. Tapi ibu jawabannya dengan gampang bilang kalau kakak saya pindah kerja ke kota. Tapi saya nggak percaya, Bu. Tahu kenapa? Karena saya dan kakak saya itu dekat. Jadi nggak mungkin dia pergi tanpa ngabarin keluarganya. Lalu saya berpikir, apa mungkin ini ada hubungannya dengan kakak saya yang selalu menahan tangisnya di saat dia telepon? Mungkin ada yang nggak beres sama majikannya. Apa sih maksud kamu? Saya ini nggak ngerti loh. Nggak usah ngelak lagi ya. Setelah saya kerja di tempat ibu, saya makin yakin kakak saya tuh menghilang gara-gara ibu. Awalnya saya berpikir gara-gara Davin. Tapi anak ibu terlalu pemalas dan terlalu bodoh. Jadi saya yakin ini semua pasti ada hubungannya sama ibu. Iya kan? Ngaku, Bu. Stop! Kamu udah stalking saya. Pakai siap-siap. Kamu saya penjarakan. Silakan aja, Bu. Kalau ibu pengen rahasia ibu saya bongkar. Rahasia apa? Tentang catering ibu. Setelah saya cari tahu, dulu catering ibu nggak seramai sekarang. Dan saya curiga. Jangan-jangan ibu pakai pesugihan ya? Aduh. Kepala aku sakit banget. Aku harus lepasin tali ini. Ini di mana? Aku harus cari jalan keluar. Tolong! Tolong! Jangan-jangan kakak aku selama ini dikurung di sini. Kak! Kakak! Kak! Ember. Aku yakin Bu Ella selama ini pasti pakai pesugihan. Saatnya melakukan ritual dengan tanah kuburan yang udah aku siapin. Gara-gara lupa dan telat ritual besar, aku sampai dapat apes belakangan ini.
Aku nggak nyangka Rina ternyata adiknya Ambar, mantan pembantuku yang udah aku jadikan tumbal 2 tahun lalu. Oke Rin, sampai ketemu ya. Udah teleponannya, Mbar? Bu, kenapa Bu? Terimalah jiwanya sebagai ganti kesuksesan dan kekayaan untukku. Terimalah, ini tumbal buatmu. Akhirnya, pesugihanku berhasil. Sudah 2 tahun yang lalu ternyata. Dan sekarang semuanya mulai runtuh. Usahaku menurun, gangguan mulai datang lagi. Itu artinya sudah harus kasih tumbal lagi. Apalagi bulan purnama tinggal sebentar lagi. Dan yang paling tepat untuk ditumbalkan ya Rina. Biar sekalian dia bisa reuni di akhirat bersama kakaknya. Kok tiba-tiba hawanya jadi nyeremin gini ya? Astagfirullahaladzim! Ini udah tahu bacot gua mah udah koslet lu pakai gegawakan, gua jadi gegawakan tuh. Kunaon ai kamu teh ngararawat hampir aja coplok jantung ibu teh. Ya Bu Iin, kamu Bu Iin ngapain sih pakai ngagetin juga? Kenapa tiba-tiba nongol di sini? Ini kunaon? Iya, kalau kita mah abis jengukin Bu Nunung. Dia tuh baru pulang di rumah sakit. Katanya dia habis keracunan makanan Bu Gonong. Makanan? Bisa. Kita gente nyawa tuh ai. Cuman cenah mahnya Bu Nunung teh eta teh keracunan habis makan catering nasi Ela gitu. Ya masalahnya kan ada banyak korbannya ya. Tapi kok masih tetap dipesan? Gimana ai? Kan lu tahu Yeyen mah. Kalau yang enak-enak begono susah nolaknya, ya kan? Bener pisan atuh ai. Lagiannya kita teh henteu mudah percaya gitu. Siapa tahu eta teh Bu Nunung keracunan makanan teh makan yang lain selain catering Bu Ela. Bener banget tuh. Ya udah tuh, ai kita teh mau ngopi dulu. Ayo Yan. Nur can kena kopi hidung itu. Lu jangan kelamaan bengongin, ntar lu kesambet. Ya, assalamualaikum. Tapi kenapa semakin aneh ya sama Bu Ella akhir-akhir ini? Aku mau coba ketemu sama Rina. Ya siapa tahu aja aku bisa dapat info lebih banyak soal Bu Ella. Rina kok belum balas chat aku ya? Di telepon juga nggak aktif. Tapi biasanya dia selalu fast respon kok.
lagi? Ada apa kamu kesini? Ini Bu, aku mau ketemu sama Rina. Itu tuh Rinanya pulang kampung. Iya, mendadak katanya sih keluarganya sakit. Tapi kok mendadak banget ya Bu? Soalnya juga tadi sempat chat, emang belum ada respon apa-apa sih. Aduh. Kalau masalah itu saya nggak tahu. Tapi coba ya nanti saya tanya sama Davin atau ke temannya Rina gitu ya. Ya. Iya, boleh. Ya udah, saya tinggal ke dalam dulu ya. Saya mau lanjut masak. Iya, makasih ya, Bu. Banyak pesanan lagi nih ya. Ayo. Rina nggak mungkin pergi tanpa kabar gitu aja. Bu Ella juga jelas banget kelihatan gugup. Kayaknya aku harus emang selidikin sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Iya, Mah. Harus banget ya aku ikut. Ya ampun, Vin. Mama itu butuh bantuan kamu buat jagain sekitar. Mah, aku di rumah aja, Mah. Aku mau nonton bola. Mama bisa sendiri kan? Cuman ritual biasa kan? Iya, tapi Vin, ritual ini bukan ritual biasa aja. Tapi kenapa harus Rina yang ditumbalin? Padahal kan dia cakep. Mending jadi istri gua aja. Ayo cepetan. Iya. Kelamaan mikirnya. Mereka mau kemana malam-malam gini? Aku coba ikutin aja kali ya. Mana tahu aja ada petunjuk soal Rina. Davin, sudah saatnya kita lakukan pesugihan ini. Ayo. Bu, ini apa Bu? Ini kalung kakak saya kan? Pasti ibu yang udah bunuh kakak saya. Saya sendiri Bu di situ. Saya akan ngelaporin ini semua keluarga. Mah, kita mulai ritualnya, Mah. Ayo, Mah. Ini Ini kemana ya? Seharian aku nggak ngeliat dia. Ini katanya sih ada urusan di luar yayasan. Gak tahu juga, nggak jelas urusan apa. Ya biasalah, ini kan emang orangnya suka misterius gitu kan. Nah, pas banget nih, baru dibahas orangnya langsung ngechat tuh. Ri, kamu lihat, Ri. Astagfirullahaladzim. Itu Aini bilang Rina disekap sama Bu Ella dan mau ditumbalin. Astagfirullahaladzim. Sekarang. Iya, kita harus kesana. Apa nih, ada apa nih? Kenapa ini? Ibu-ibu pokoknya nggak bisa dijelasin. Panjang pokoknya. Pokoknya sekarang ini dalam bahaya. Sepanjang apa lo kagak jelasin? Bagaimana kita tahu? Tolong ibu-ibu kumpulin warga. Ini masalah nyawa, oke? Ya udah, oke. Gimana nih kita jelasinnya? mau kemana lo? Gak, lepasin. Ya, lepasin. Gak akan gue lepasin. Ya, lepasin. Gak akan gue lepasin. Vin, aku udah tahu semua kelakuan bejat kamu ya. Dan kamu sama ibu kamu harus mempertanggungjawabkan semua kelakuan kamu. Vin, tolong. Vin, lepasin. Sini masuk. Lepasin. Vin, Allah Akbar. Vin, enggak.
Haikin, terimalah jiwa ini. Ini tumbal buat kamu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Heh, lu ngapain di sini? Tolong beri saya kekuatan untuk bisa melawan maling. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya ke kantor polisi. Kamu harus bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah kamu lakuin. Enggak, aku nggak apa-apa. Malik sama Davin lagi ada di gudang. Terus Bu Ella kabur ke sana. Aku mau karena kita ada yang ngejar Bu Ella sama ada yang ke gudang. Kita bagi tugas aja ya. Yaudah, kita pisah di sini ya. Yang ikut Fahri ke arah gudang, yang ikut saya kita kejar Bu Ella ke arah sana. Hati-hati. Aku ikut kalian ya. Aku takut Malik kenapa-napa. Kita buru-buru cepetan. Ayo. Tolong ampun, saya nggak mau mati. Ini bukan salah saya udah ikutin aturan beneran, tolong.
Astagfirullahaladzim. Elah. Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah sekarang kita bawa jenazah Bu Ella ke rumahnya. Ayo bang, angkat bang. Ayo angkat. Astagfirullahaladzim. Bau banget. Ini bukannya baru beberapa jam ya ditemuin. Tapi kok kayak udah berhari-hari. Iya, aku udah gak kuat. Ibu. Ibu tolong semuanya. Tolong kita tetap harus mandiin jenazah. Tolong jangan ada yang pergi. Iya tuh, ay. Buruan atuh siram eta cai saemer gitu, ngarah tetep eta buru-buru dimakamin. Iya. Tapi untungnya nya si Devin mah gitu dia teh salamet gitu. Jadi dia teh aya kesempatan buat tobat nanti abis dari kantor polisi. Masih untung tuh dia punya kesempatan buat tobat. Kalau kagak tuh. Dia ajab juga sama kayak emaknya. Udah cepetan. Eta teh naon anu ngacain tina bibirna naon eta nih hejo gitu. Gimana pun kita tetap harus bantu membandingkan jenazah. Walaupun Bu Ella banyak salah. Tapi sekarang waktunya kita bantu dia pulang ke tempatnya. Ya, biar semua dosa, sakit hatinya dikembalikan sama Yang Maha Kuasa ya. Amin. Udah tuh buruan siram. Ya, buruan aja. Udah.